Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melampirkan hasil analisis ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan Strategi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sugeng Firdausi. Ya, pada slide kali ini terdapat pertanyaan tentang bagaimana perusahaan melakukan identifikasi terhadap customer needs. Nah, perlu diketahui identifikasi perusahaan terhadap customer needs sangat diperlukan dikarenakan apa yang diperlukan oleh pelanggan itu sebelumnya harus sudah diperkirakan ataupun sudah diidentifikasi oleh perusahaan, sehingga pada praktiknya pada perjalanannya bisnis itu perusahaan dapat mampu memprediksi ataupun mengetahui apa yang pelanggan inginkan, dan perusahaan akan memberikan produk maupun pelayanan yang sebaik-baiknya guna pelanggan tersebut puas dan akan eh, memesan kembali atau melakukan transaksi kembali dengan perusahaan. Lalu identifikasi terhadap customer needs yang dilakukan oleh perusahaan rapi, yaitu yang pertama ada save time, yang kedua ada we work 24 hours, lalu yang ketiga ada find everything, yang keempat adalah partnering with great cause, lalu yang kelima ada a multi-layered approach to engagement, lalu yang keenam ada menyediakan layanan customer service via WhatsApp, lalu yang terakhir ada register your restaurant or business. Nah, di sini terdapat beberapa poin tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi customer needs. Yang pertama ada save time, yaitu save time ini digunakan untuk memberikan pelayanan ataupun perusahaan menawarkan bahwa pelanggan bisa menghemat waktu di rumah tanpa harus eh, keluar-keluar ataupun menghabiskan waktu untuk berbelanja. Cukup dengan handphone, apa yang dibutuhkan akan sampai di rumah pelanggan. Lalu yang kedua ada we work 24 hours. Di sini perusahaan bekerja selama 24 jam untuk melayani kebutuhan pelanggan, dan untuk pemesanan itu tidak dibatasi jam. Jadi di sini pelanggan itu dapat membeli ataupun memesan barang selama 24 jam. Lalu yang ketiga adalah find everything. Di sini perusahaan ada tentang identifikasi, yaitu menghasilkan find everything, di mana pelanggan dapat mencari kebutuhan mereka di perusahaan ataupun website ataupun aplikasi yang dimiliki perusahaan. Di antaranya Rapi menawarkan beberapa makanan-makanan dari brand ternama. Lalu yang kedua ada bahan-bahan pokok. Lalu yang ketiga, di website perusahaan bahwa mereka menjual medicine atau obat-obat kesehatan. Lalu yang keempat, partnering with great cause. Di sini perusahaan bermitra dengan penyebab-penyebab besar. Di sini salah satunya adalah yang dilakukan perusahaan adalah berpartner atau bermitra dengan lembaga-lembaga amal, di mana pada nantinya hasil ataupun apa yang didapat dari bermitra ini akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini merupakan salah satu peluang Rapi untuk menggait customer-customer, tidak hanya untuk laba tapi juga untuk program sosial. Lalu di sini perusahaan juga bermitra dengan restoran-restoran ternama seperti McD dan Burger King. Hal itu menjadi seperti penyebab besar bagi perusahaan, di mana itu menjadi daya tarik bagi masyarakat ataupun pelanggan untuk membeli di Rapi tersebut. Lalu ada multi-layered approach to engagement. Di sini perusahaan itu melakukan pendekatan yang berlapis
di mana dengan skema penghargaan tradisional, kolaborasi amal, dan fokus pada kebutuhan konsumen, Rappi tidak takut untuk menjelajahi semua jalan dalam hal keterlibatan dengan pelanggan. Lalu yang terakhir ada register your restaurant or business, di mana di sini perusahaan juga melakukan upaya untuk membuka pendaftaran bagi restoran atau bisnis yang akan bergabung dengan perusahaan. Ya, pada kesempatan kali ini terdapat pembahasan tentang bagaimana perusahaan Anda menyelaraskan solusi teknologi dengan pilihan pelanggan sehingga memberikan solusi yang terbaik. Yang pertama adalah pemberian penghargaan kepada pelanggan. Di sini pemberian penghargaan kepada pelanggan dimaksudkan pada pemberian poin ataupun tingkatan-tingkatan pada pengguna tersebut, di mana apabila pelanggan itu menggunakan aplikasi secara terus-menerus, maka tingkatannya menjadi berlian. Tingkatan-tingkatan di sini juga mempengaruhi apakah ada diskon ataupun poin-poin yang akan didapatkan oleh pelanggan. Di sini pelanggan dapat menukarkan poin atau mendapatkan poin setiap transaksinya, di mana poin tersebut bisa dialokasikan sebagai potongan harga pada pembelian selanjutnya ataupun dapat ditukarkan dengan pembelian yang selanjutnya apabila poin tersebut sudah sesuai ataupun sesuai dengan harga. Lalu yang kedua adalah menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan mikro pelanggan. Di sini menyesuaikan layanan dengan kebutuhan mikro pelanggan, yaitu Rappi terus memperhatikan bagaimana hal itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan tetap relevan untuk menjaga tingkat retensi pengguna tetap tinggi dengan terus menyesuaikan layanan yang ditawarkan. Di sini dengan contoh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu telah menyebar di berbagai negara. Di sini di berbagai negara telah dilakukan karantina, di mana hal itu menyebabkan banyak sektor bisnis yang terganggu. Lalu Rappi sebagai penyedia layanan jasa pengantar makanan maupun penyedia makanan, di sini Rappi menawarkan solusi dengan pengantar makanan menggunakan robot. Lah, di sini menurut saya solusi yang diterapkan oleh Rappi pada saat masa pandemi ini merupakan hal yang sangat menarik untuk diulas, dikarenakan robot ini akan mengantarkan makanan atau pesanan kepada pelanggan, di mana tidak akan terjadi kontak fisik antara manusia dengan manusia. Jadi menurut saya robot ini merupakan solusi yang cukup efektif dan menarik bagi sektor bisnisnya Rappi untuk tetap dapat menjalankan bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga adalah partnering with Twilio. Perlu diketahui Twilio merupakan perusahaan penyedia jasa aplikasi, di mana perusahaan akan bermitra dengan Twilio untuk memastikan bahwa aplikasi atau layanan aplikasi ataupun website perusahaan tidak akan mengalami kendala dalam hal teknis. Lalu yang selanjutnya adalah menyediakan layanan customer service via WhatsApp. Di sini banyak masyarakat ataupun pelanggan yang menggunakan WhatsApp. Di sini perusahaan aware akan teknologi itu dan berusaha untuk menyediakan layanan customer service via WhatsApp, dan itu sudah diterapkan untuk lebih dekat ke masyarakat dan dapat berkomunikasi secara real time. Lalu yang selanjutnya ada register your restaurant or business. Di sini solusi teknologi dengan pilihan pelanggan, salah satunya adalah mendaftarkan bisnis yang Anda punya ataupun restoran yang Anda punya untuk bergabung dengan perusahaan. Di sini teknologi yang digunakan Rappi adalah pendaftaran lewat website. Lalu dengan adanya banyak perusahaan ataupun banyak restoran atau bisnis yang bergabung dengan perusahaan, maka pelanggan dapat memilih secara acak ataupun dapat banyak pilihan dari apa yang ditawarkan oleh perusahaan Rappi. Lalu ada segment and tailor the right offer the right person. Di sini segmentasikan kepada orang yang tepat.
Nah, jadi di sini Rappi itu melakukan penargetan untuk mendorong bisnis mereka maju. Jika pelanggan menggunakan Rappi, memesan, lalu Rappi itu akan aware dengan pelanggan tersebut, dan apabila pelanggan tersebut tidak melakukan transaksi atau pembelian kembali di aplikasi Rappi, di sini perusahaan akan mengirim SMS kepada pelanggan yang mengundang mereka untuk kembali bertransaksi di aplikasi Rappi tersebut. Pada kesempatan kali ini terdapat prediksi valuasi perusahaan Anda dalam 10 tahun mendatang. Di sini saya mendapatkan data dari 2018 sampai 2021 senilai 220 miliar, 1 bilion, 1,3 bilion, 5,25 bilion. Nah, di sini saya sulit untuk mendapatkan laporan keuangan ataupun untuk menghitung valuasi perusahaan. Di sini saya menghitung valuasi perusahaan dengan analisis atau penghitungan analisis nilai pasar. Pada 2022 sampai 2030 di sini sangat mengalami pergerakan yang fluktuatif, di mana terdapat peningkatan di tahun 2022 dan 2023. Di sini 2022 menunjukkan 21,54%, lalu di tahun 2023 mendapatkan persentase sebesar 50,33%. Adapun penghitungan persentase yaitu 1,30 bilion dibagi dengan 1,30 bilion ditambah 5,25 bilion dan mendapatkan hasil persentase 19,85%. Nah, di sini terdapat kenaikan yang cukup signifikan dan pergerakan yang sangat fluktuatif, di mana sampai 2031 menunjukkan bahwa valuasi perusahaan berada di nilai 11,61 bilion dengan persentase 49,71%. Slide kali ini terdapat pembahasan tentang bagaimana sosok CFO Anda, jelaskan pengaruhnya terhadap perusahaan. Di sini CFO Rappi adalah Oscar Herrera dengan pendidikan sebagai berikut. Adapun jurusan ekonomi, spesialisasi di financial dan Master of Business Administration. Beliau menempuh pendidikan selama 2002 sampai 2014 di Universidad de Los Angeles. Lalu skill yang dimiliki oleh beliau adalah investment banking, pengelolaan investasi global, adapun private equity, rate, financial modeling, valuation, financial analysis, real estate, dan lain sebagainya. Lalu pengaruh bagi perusahaan adalah, yang pertama adalah rencana perusahaan dalam mengembangkan bisnis pada layanan perbankan. Di sini Rappi akan melakukan pengembangan pada layanan perbankan yang penuh, di mana Rappi akan meluncurkan bank digital. Lalu yang kedua, menjalin kerjasama dengan toko maupun restoran dengan mengandalkan data. Jadi perusahaan menggait beberapa restoran dengan mengandalkan data yang telah menyebar di 9 negara. Lalu yang ketiga, membuat inovasi berupa robot pengantar makanan. Hal yang ketiga ini telah saya jelaskan di slide sebelumnya, di mana perusahaan dapat mendapatkan inovasi berupa robot pengantar makanan di masa pandemi COVID-19. Adapun perbedaan Rappi dengan Tanihub, yang pertama adalah Rappi lahir di tahun 2019, sedangkan Tanihub di tahun 2016. Rappi hadir di 9 negara, sedangkan Tanihub hanya di Indonesia. Rappi menawarkan beberapa produk yaitu restoran, farmasi, supermarket, kios, dan daging. Lalu Tanihub kental dengan penawaran produk dari petani Indonesia, yaitu telur, unggas, buah, ikan, daging, sembako, sayur, dan lain-lain. Terdapat kesamaan tentang media yang digunakan oleh Rappi dan Tanihub, yaitu WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, dan email. Lalu terdapat perbedaan yang selanjutnya yaitu RappiPay dan Tanifun. Kita bahas Tanifun. Tanifun merupakan sebuah layanan peminjaman bagi pengembangan bisnis pertanian di Indonesia. Lalu RappiPay merupakan suatu produk yang
diluncurkan Rappi untuk membayar atas pembelian barang di Rappi atau penggunaan jasa di Rappi seperti GoPay dan lain-lain. Pada nantinya Rappi Pay akan berkembang sebagai bank digital, atau yang telah disampaikan di slide sebelumnya bahwa perusahaan akan menggunakan Rappi Pay untuk menjadi bank digital sepenuhnya. Ya, mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.